Aku mau bawain general reading lagi. Sekarang temanya pancaran auramu yang membuat orang lain jadi terpukau. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau jelaskan pembacaan ini sifatnya timeless dan general, bisa terbolak-balik. Em, dan kapanpun kalian ketemu video ini, kemungkinan ada pesan untuk kalian ya. Jadi ambil pesan yang mungkin kalian butuhkan saja. Oke, jadi aku langsung lanjut aja ya. Pancaran auramu yang membuat orang lain terpukau. Oke, kita mulai dari kartu The Hangman. Oke. Ada Four of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Five of Wands, ada Queen of Cups, terus ada Temperance, ada Ten of Wands, yang terakhir ada Seven of Swords. Oke. Oke, jadi pancaran auramu yang bikin orang lain terpukau. Dari kartu pertama ada The Hangman ya. Nih yang aku rasa banyak orang-orang yang punya tatapan tajam di sini ya. Jadi kalau kayak kalian itu ngeliatin orang, em, energinya tuh kayak bisa bikin orang itu jadi kayak salah tingkah gitu sih yang aku rasa. Jadi kalian tuh punya tatapan yang tajam. Jadi kalau kalian ngomong sama orang, kalian mungkin natap matanya dengan berani gitu sih yang aku rasa ya. Dari The Hangman di sini. Jadi kayak orang lain tuh malah kayak takluk energinya di sini, kayak nggak tahan aja mungkin tatapan mata sama kalian gitu. Mungkin kadang ada yang bisa minder gitu energinya sama kalian. Dan dari The Hangman juga aku ngerasakan kalian itu orang yang pandai mengamati situasi gitu ya. Jadi kalau kayak ada satu problem atau ada hal yang memang perlu mengambil tindakan untuk menyelesaikan problem itu, kalian di sini bisa mengamati segala sesuatunya dengan jelas dan baik, yang mungkin orang-orang nggak sadar akan hal itu ya. Misal kayak kita ambil contoh, ketika ada orang berantem ya kan, semuanya fokus ke masalahnya atau berantemnya gitu. Gimana cara nyelesainnya? Cuman kalian mungkin notice-nya tuh kayak mungkin ini hal yang nggak perlu dipermasalahkan. Gitu. Jadi kayak ada hal yang bisa kalian sadari tapi orang lain nggak sadarin itu. Itu sih yang aku dapat ya. Jadi cara kalian memandang hal-hal seperti itu juga bikin orang terpukau sih yang aku dapat ya. Terus ada Four of Pentacles. Kemampuan dalam mengatur atau menjaga kestabilan di sini yang aku rasakan. Mungkin di sini ada beberapa orang yang suka jadi pemimpin atau memang punya skill di bidang itu. Yang aku rasa dari King of Pentacles, sorry, ada Four of Pentacles di sini ya. Salah sebut lagi aku tadi. Four of Pentacles yang aku rasa um, banyak orang-orang di sini yang ya terkadang kesannya itu bisa kayak terlalu ngatur ya, tapi percaya nggak percaya ini adalah skill tambahan kalian gitu. Maksudnya ketika kalian bisa mengendalikan sesuatunya dengan baik, um, aku ngerasa orang-orang jadi kayak pengen gitu belajar dari kalian karena mungkin mereka agak sulit di masalah manajemen ini bisa mengendalikan apapun ya. Misal kayak manajemen waktu, manajemen uang mungkin ya. Dan itulah kelebihan kalian di sini dari Four of Pentacles. Jadi kayak ketika melakukan sesuatu itu semuanya udah beres nih, udah disiapkan dengan baik, itu yang aku rasakan. Terus Ace of Swords, kemampuan berkomunikasi. Mungkin di sini banyak yang pintar dalam berbicara ya, mungkin pandai public speaking, mungkin juga di sini kalau kalian ngomong itu bawaannya jelas, yang enggak banyak apa ya, nggak banyak dramanya gitu kalau ngomong. Jadi kayak misal kalian mau ngomong A, ya udah sampein aja A gitu, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah pakai drama ABCD gitu. Bikin lama aja, bikin buang-buang waktu gitu sih yang aku rasa. Jadi apapun yang kalian
yang kalian mau sampaikan itu bisa kalian sampaikan dengan jelas banget. Dan itu adalah hal yang bikin orang-orang jadi kayak kagum sih sama kalian ya. Terus ada Five of Wands. Aku ngerasa ketika kalian ngerasa diri kalian tidak salah. Di sini aku ngerasa nih banyak orang-orang yang anti ngalah kalau nggak salah sih ya. Ya mungkin banyak di luar sana ketika orang yang mungkin kayak nggak salah ya udah walaupun disalahin diem aja gitu. Cuman kalian nggak. Ketika kalian ngerasa nggak salah di sini dan tiba-tiba ada aja orang nyalahin kalian. Ya udah kalian kayak jabarkan semua apa yang terjadi dan kalian tetap yakin dengan apa yang kalian lakukan kalau kalian itu tidak salah. Itu yang aku dapat dari Five of Wands ya. Kemampuan untuk bersaing secara sehat di sini ketika melihat orang lain mungkin naik dengan kehidupannya, kalian merasa terpukau, maksudnya kayak kalian jadi kagum juga sama mereka, cuman kalian tidak iri yang kayak langsung berkata negatif ke mereka, lebih kayak, "Oh, ya udah, kalau aku pengen kayak dia, ya udah aku harus belajar juga," gitu. Itu yang aku rasakan dari energi kalian ya. Terus ada Queen of Cups, bukan hanya soal ketegasan, keinginan untuk bersaing, tapi di sini di balik itu kalian juga punya sisi yang penyayang banget sih. Punya sisi yang lembut, bisa mengasihi, mencintai, dan juga kalau kayak ada orang yang mungkin punya kekurangan kalian selalu bisa terima gitu ya, kayak nggak beda-bedain gitu. Jadi kayak orang-orang yang di sekitar kalian itu kalian bagi rata nih, kasih sayangnya. Misal kayak temen ya kan, ada yang mungkin secara status ya ada A, B, C, D, E, F, G gitu. Cuman kalian kayak tetap samaratakan aja, nggak ada yang beda di sini. Dan orang-orang mungkin kagum juga dengan sikap kalian dan sifat kalian yang seperti itu. Itu yang aku dapat ya. Terus dari kartu Temperance, jiwa-jiwa penyabar. Wah, banyak orang-orang sabar di sini yang aku rasakan. Jadi kayak ketika dapat masalah, mungkin kalian itu nggak panik sih. Lebih kayak nyantai aja, nggak terlalu panik. Lebih kayak tenang aja ya kalau ngadapin segala sesuatunya. Entah masalah apapun itu yang kalian hadapin, kalian tetap tenang di sini. Jadi kayak nggak yang gerusa-gerusu gitu sih ngehadapin satu masalah. Lebih kayak santai, tenang, enjoy, nggak banyak bicara, selesaikan, habis itu udah selesai semuanya. Itu yang aku rasa dari energi Temperance ini. Jadi kayak tenang banget sih kelihatannya ya. Bukan berarti tenang itu nggak ngelakuin apapun, tapi kayak santainya kalian di sini itu sebenarnya menyelesaikan masalah gitu sih yang aku rasa ya. Dari kartu Temperance, energi yang mungkin cukup seimbang di sini di dalam diri kalian ya. Dan juga ada kartu Ten of Wands, ini tentang pekerja keras sih. Banyak yang nonton video ini tuh orang-orangnya pekerja keras banget, punya semangat yang besar banget dalam kehidupan. Jadi, mmm, kayak apa ya, orang-orang itu ngerasa kalian itu, bisa jadi panutan. Jadi kayak misal nih, kalian udah bekerja keras dan kalian dapat pencapaian misal. Misal kalian bisa beli apapun yang kalian mau, kalian bisa capai apapun yang kalian mau. Orang-orang yang ngelihat kalian itu belajar gitu. Oh, ternyata kalau untuk mau mencapai sesuatu itu perlu usaha juga. Ya walaupun usahanya cuma duduk main HP, yang penting ada sesuatu yang dicari dari informasinya itu ya. Jadi kayak oh belajar mungkin ya kan cari-cari informasi. Eee, Ya intinya di sini kalau mau sesuatu ya harus berusaha gitu. Orang-orang mungkin belajar dengan hal seperti itu, dengan kalian di sini. Dan dari kartu Ten of Wands juga, eee, aku ngerasa ini sebuah energi yang kayak ada sih kayaknya yang iri juga ya. Ketika kalian mungkin udah bekerja keras dan kalian dapat pencapaian, ada aja yang mungkin orang-orang yang sirik gitu sih, yang kayak karena mereka tidak bisa capai apa yang kalian capai, melakukan apa yang kalian lakukan, jadi seperti kalian, malah kayak kesannya ngebenci atau kayak ya punya pandangan yang negatif ke kalian. Padahal itu hanya bukti kalau mereka tidak mampu untuk mendapatkan itu. Itu yang aku dapat sih dari Ten of Wands ya. Dan tapi nggak masalah sih maksudku. Walaupun ada orang yang iri, kalian tetap uh, fokus dengan diri kalian sendiri. Jadi mungkin kalian nggak ngerasa terganggu juga ya. Mungkin ada yang merasa terganggu, cuman beberapa aja sih. Terus di kartu terakhir ada Seven of Swords, kecerdikan kalian nih dalam menghadapi sesuatu. Jadi misal, kalian tahu di depan kalian ini ada orang yang
negatif gitu. Jadi kayak um, kalian itu mencoba untuk membatasi sesuatu yang perlu dikeluarkan ke dia, misal informasi. Ya kalian tahu mungkin orang di depan ini ya orangnya tuh suka bertopeng dengan kalian misal. Ya kayak nggak nunjukin dirinya apa adanya. Kalau dia kesal ya dia sembunyiin. Ntar dia malah kayak ngejatuhin dari belakang gitu. Semunafik itu sih mungkin orang yang datang ke kalian misal. Em, yang aku rasa kalian akan bisa menghadapi orang itu dengan sangat-sangat bijaksana sampai mereka tidak bisa menjatuhkan kalian sama sekali. Itu yang aku rasakan. Jadi kayak kalian cerdik banget kalau menghadapin orang-orang kayak gitu. Ya, jadi juga bukan hanya soal itu, dalam hal apapun di sini. Apalagi hal-hal yang ada hubungannya dengan hal teknis ya. Bukan berarti kalian itu orangnya manipulatif, tapi lebih kayak bisa menggunakan energi yang bijaksana juga. Jadi kayak nggak semua hal perlu kalian lakukan, nggak semua hal perlu kalian utarakan, dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sih. Itu yang aku rasa. Dan itulah yang bikin orang-orang itu jadi terpukau dengan apa yang kalian lakukan di sini. Oke, aku rasa cukup. Untuk yang ngerasa resonate, kalian bisa jadikan afirmasi positif. Kalau tidak resonate, mungkin pembacaan ini bukan untuk kalian ya. Jadi ambil pesan yang kalian butuhkan saja. Untuk yang mau personal reading, nomor WhatsApp aku ada di deskripsi video. Silahkan hubungin saja kalau minat ya. Aku rasa cukup pembacaannya. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Dah.